Amin. Amin. Terima kasih Pak Inar. Yuk, Selamat Tuhan malam. berkati. Ya, Tuhan berkati. Selamat malam semua. Sebelum kita mulai, saya memberikan semacam apa ya input masukan. Jika Bapak Ibu tidak keberatan, bisa ikuti YouTube yang Pak Anton sering bagikan. Itu pembicaranya Rektor Pak Deki Ngadas ya. Kenal dengan Pak Deki, itu pembahasannya begitu bagus ya, dalam. Walaupun masih muda, tapi memang passionnya di dunia pengajaran dan sangat mumpuni. Saya juga mengikuti semua YouTube beliau karena saya tahu orang berkualitas dan kualitas Recording in progress. tua. Jadi itu yang saya katakan, saya eh, betul-betul menghormati, menghargai kualitas seseorang. Termasuk kalau di antara kita yang belajar bersama pada beberapa kesempatan ini ya, sudah dari teologi biblical, sekarang masuk di pengantar teologi sistematik, memang kita punya kualitas di dalam bidang tertentu atau spesifikasi. Saya sangat menghargai. Saya mau belajar dari orang-orang yang Tuhan beri kemampuan untuk secara akademik mumpuni. Saya mau belajar. Saya akan buka satu program lagi dan kalau Bapak Ibu memang mampu, saya mau libatkan supaya tujuannya kita menjadi orang-orang yang membaca referensi, menyelidiki pengajaran melalui referensi atau buku tertentu, menganalisa dan kemudian mempresentasikan. Itu nanti saya sudah buat program itu, tetapi harinya tidak bisa. Saya rencana hari Jumat, tapi bertabrakan dengan mata kuliah di mana saya harus ngajar. Jadi, atau bisa itu ya, karena saya ngajar pagi. Saya ngajar di kelas Zoom, tapi sebenarnya mereka onsite, tapi pagi dari jam 8 sampai jam 9 lebih atau jam 10. Jadi itu kesempatan untuk kita membaca buku, kemudian menganalisis buku itu, kemudian membuat presentasi melalui Zoom, dan kemudian waktu kita selesai presentasi, ada waktu untuk kita tanya jawab, untuk mempertajam atau untuk mengevaluasi pembelajaran melalui buku atau referensi tertentu. Memang saya sudah ikuti itu sudah hampir 3 tahun di ada satu program Riders Club Indonesia. Itu juga di situ banyak dosen yang ada di dalam Riders Club Indonesia dan saya sudah mungkin 2 atau 3 kali presentasi. Nah, ini saya buka sendiri untuk kita yang ada bersama-sama di kelompok di Daskalia ini. Bapak Ibu mau presentasi, Bapak Ibu punya buku, Bapak Ibu bisa ajukan. Nanti kita akan bahas bersama-sama buku tersebut, ya. Dan saya sudah minta anak saya untuk buka Zoom sendiri sehingga tidak mengganggu Ko David ya yang sudah menolong kita. Tapi saya punya Zoom sendiri karena beberapa tahun lalu saya buka program ini, anak saya yang dibalik program ini. Walaupun dia kerja dari pagi nanti pulang malam dia, ya. Tapi dia support dan dia katakan, Pak, nanti saya buka program itu. Bapak Ibu, kalau program itu khusus memang bagi orang yang belajar, karena dia yang akan terlibat, dia pasti harus baca buku.
buku apa yang dia baca, nanti kemudian dipromosikan lewat flyer, kemudian nanti pada hari yang kita tentukan bersama, saya planning hari Jumat, walaupun saya harus ngajar pagi sore, eh, itu menjadi bagian kita. Supaya saya mau mendorong kita baca buku, kita bisa analisis pengajarannya, apakah itu bersifat biblikal atau ada sesuatu yang perlu dievaluasi, perlu dikritisi. Dan waktu kita mengkritisi ajaran di dalam buku itu berupa program bedah buku, kita harus mengkritisi secara tajam, tetapi juga punya dasar biblikal yang kuat dan juga wise tentunya ya, kita bijaksana. Kita tidak menyerang pribadi penulis buku, tetapi kita melihat ajaran yang pribadi itu sampaikan melalui tulisannya. Ya, itu saya sangat senang supaya kelompok ini menjadi kelompok yang memang orang-orang pembelajar. Kalau toh Bapak Ibu hanya mau ikut tidak juga apa-apa. Karena nanti kita akan pelajari hal-hal yang penting. Dan saya akan buka dengan kesalahan-kesalahan dalam eksegese. Jadi orang mengerti Alkitab itu secara keliru walaupun dia melakukan eksegese. Ada bukunya itu ya, D.A. Carson punya. Itu salah satu dosen dari Amerika. Saya sudah baca buku itu dan saya sering gunakan buku itu ketika saya menyiapkan firman Tuhan. Karena yang paling saya takut yaitu ketika saya menyiapkan firman, bukan ketika saya khotbah. Khotbah itu naik di mimbar atau mengajar seperti ini, seperti terjadi malam ini terakhir dalam satu proses ya. Itu proses yang seperti itu yang tidak mudah, yaitu kita menyiapkan materi untuk kita mengajar atau untuk kita presentasikan melalui pengajaran atau melalui khotbah. Itu tidak mudah. Dan itu juga sudah dibahas oleh Pak Deki dalam YouTube-nya yang dikirim Pak Anton. Itu berkat besar itu ya. Apalagi banyak orang yang hanya khotbah praktikal. Itu yang Pak Diki katakan dia menjadi ilegal ya, legalis ya, legalis karena hanya masalah apa ya? Masalah moral, masalah etika. Saya tahu itu buah Roh Kudus. Kalau dari sisi saya lihat yang Pak Diki katakan itu karpos, buah Roh Kudus. Tetapi dasarnya yaitu doktrin-doktrin itu hampir tidak tersentuh. Hanya masalah etika, bagaimana kamu harus hidup, bagaimana kamu harus sehat. Nah, itu kan ada pembicara-pembicara yang menguasai YouTube hari-hari ini, itu mereka begitu laris, ya. Dan banyak orang Kristen tidak sadar. Saya bukan iri ke mereka, ya itu memang bagian dari mereka. Tapi sangat disayangkan, tidak seperti apa yang dikatakan Alkitab. Bayangkan satu pengkhotbah yang terkenal katakan tidak perlu baca Alkitab, hanya renungkan. Hah? Saya lihat sudah banyak counter. Mungkin saya akan buat satu YouTube juga untuk counter itu dari aspek yang lain. Saya sudah pelajari Pak Esra punya, Pak Deki punya, saya sudah pelajari. Saya mau counter counter dari aspek yang lain. Ya, jadi itu penting ya. Jadi supaya kita tetap menjaga pola pikir kita sesuai dengan Alkitab ya di dalam doktrin tertentu. Nah, kita lagi belajar pengantar sistematika. Nah, ini pengantar aja ya, maaf. Pengantar aja sudah berapa menit. Nah, kita akan lihat sekarang catatan tentang, oh tunggu saya tanya dulu. Ini sudah bisa baca apa tidak? Saya perbesar ya. Oke. Ini bisa baca sudah? Sudah, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Anton, Pak Ran. Nah, nah, sekarang kita lihat tentang catatan keberatan terhadap pembelajaran teologi. Ya, khususnya teologi sistematika. Ada orang yang tidak mau belajar. Mereka keberatan. Terlalu sulit teologi sistematika. Bagaimana orang harus mengumpulkan doktrin yang tersebar di dalam seluruh Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu itu kemudian harus dicari, kemudian disusun. Tapi kita bersyukur ada scholar, ada sarjana, atau lebih tepat dikatakan mereka sudah jadi pakar dalam bidang teologi, sehingga mereka dikatakan teolog. Mereka itu sudah menyusun itu sedemikian rupa.
dengan kualitas kemampuan yang Tuhan beri kepada mereka, dan mereka menemukan doktrin-doktrin itu di dalam Alkitab, seluruh Alkitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Ya, kalau saya bisa sebut nama-nama mereka ya, itu ada seperti Louis Berkhof yang terkenal dengan sistematik teologi, itu tidak mudah buat. Bayangkan dia menjelaskan tentang eklesiologi, ya. Dan kemudian kalau kita lihat dia umpamanya mulai dari PL, apa di PL ada gereja. Ada bayangan dari gereja, deskriptif dari gereja, yaitu khususnya tentang kata Ibrani Eda dan Kahal. Ya, kadang-kadang tidak dibahas orang. Kemudian Eda dan Kahal itu kemudian diseptuagintakan dari Ibrani di Yunani kan dia menjadi eklesia. Itu sangat menarik itu. Tapi Tuhan kemudian kita lihat nyata Tuhan munculkan orang-orang seperti itu, ya, dengan sistematik teologinya yang begitu hebat. Saya punya lengkap satu set sistem biblical teologi, juga ada systematic teologi, sangat lengkap. Bukunya satu set. Eh, Bersyukur kalau kita bisa beli buku atau referensi satu-satu set ya. Dan saya terus belajar membacanya, menganalisanya, kemudian membuat materi, kemudian memikirkan. Ada yang saya tambahkan. Yang saya tambahkan hanya dari aspek bahasa aja, linguistik ya. Saya mempertajam itu dengan bahasa Yunani, kebanyakan Yunani, juga tentunya ada Ibrani, mempertajam itu. Tapi mereka sudah buat satu kerangka yang begitu dalam, ya, berakar kepada firman, dan begitu komprehensif, sangat luas. Ya, satu doktrin dibahas itu tidak mudah ya. Itu hanya satu buku aja bahas doktrin. Ya, nanti kita lihat ya, saya akan ambil dari siapa yang tulis itu ya. Sudah ada tentang apa itu bibliologi. Itu ada berapa mungkin 700 800 halaman dengan satu temanya bibliologi. Kita di S1 belajar bibliologi 16 kali pertemuan itu sangat terbatas. Ya, kita belajar tentang doktrin tertentu itu juga sangat terbatas. Ketika saya belajar tentang teologi biblical, seorang dari Jerman, dia hanya mengajar tentang teologi dalam kitab Amos yang jarang dibahas di Indonesia. Saya ketemu Troget Booker itu, dia yang ngajar bahasa Ibrani ke saya, begitu hebat. Dia bagus bahasa semistik, dan dia mengajar teologi di dalam perjanjian lama. Sayang beliau sudah kembali sudah dari Jerman, dia sudah jadi kembali ke Indonesia, jadi warga negara Indonesia, karena dia punya beban di Indonesia, dan sekarang dia ada di Jakarta, di dalam bidang misi tetap ya, dari WEC Jerman. Ya, jadi kita lihat. Tapi kita melihat di sini, ini tematis kita, subtemanya, ini perihal keberatan terhadap pembelajaran teologi sistematika. Kalau saya mengerti mengapa berat. Karena tugasnya kan mengumpulkan. Bayangkan kita contohnya mengumpulkan tentang soteriologi. Kita memulai dari mana itu? Harus dari sejak Adam jatuh dalam dosa itu, Tuhan sudah menyiapkan itu. Dari kitab Kejadian pasal 3 sudah ada. Dan bukan hanya satu cara yang ditulis di dalam kitab Kejadian tentang soteriologi, tetapi ada beberapa cara di situ. Dan orang harus menemukan itu sebelum puncaknya atau finalitas of Christ di dalam learning, pembelajaran dari Yesus Kristus itu di dalam perjanjian baru itu kan, itu bisa dikatakan ada deskriptif, ada tipe, kemudian antitipenya di finalitas of Christ ketika Yesus datang. Dia mengeksekusi apa yang ditulis di dalam kitab perjanjian lama, khususnya di dalam kitab Kejadian pasal 3. Bayangkan kalau orang belajar teologi sistematika, khususnya tentang soteriologi, tidak temukan itu. Kita harus temukan itu semua. Tapi ada yang keberatan. Mengapa? Karena memang harus belajar sungguh-sungguh. Harus serius dalam belajar. Teologi sistematika itu bukan hal yang mudah. Memang dia harus bersifat biblical. Itu kita mencari dalam Alkitab sumber dari teologi sistematika. Ya, untuk doktrin-doktrin yang bersifat spesifik, kita harus cari di dalam Alkitab. Kalau bisa kita gali ya. Kalau saya di dalam dunia eksegese, saya eksegese itu. Kemudian melahirkan satu konsep, satu doktrin yang memang benar-benar berakal dari firman Tuhan. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah. Sehingga ini
dikatakan ini Grudem ya. Grudem yang tulis ini saya kutip, tapi saya tambahkan ya. Karena dia orang lama ya, 1800 dia sudah nulis buku, bukunya ada sampai hari ini. Sudah berapa lama Grudem punya buku? Bisa ada sampai hari ini. Ya. Kita bisa baca, saya bisa baca, bisa analisis, bisa selidiki, kemudian saya bisa pertajam, menambahkan dengan khususnya karena orang biblika tentunya di dalam dunia hermeneutik eksegese. Tapi dia sudah berikan landasan. Jadi kalau kita membaca buku, ada hamba-hamba Tuhan yang tulis buku seperti Pantil, dia menulis secara umum, ya, luas, dalam. Nah, kita menemukan teologi biblikalnya, mungkin kita pertajam dalam bentuk eksegese. Itu lebih hebat. Jadi kita apa ya? Kita saling melengkapi gitu ya, untuk mendapatkan doktrin yang yang makin hari makin dalam, makin hari makin luas, dan itu dapat dipertanggungjawabkan secara biblikal, secara alkitabiah. Tapi kembali lagi kita melihat di sini sesuai dengan subtema bahwa ada yang keberatan tentang doktrin sistematika. Makanya tidak heran banyak orang yang anti doktrin, justru itu hamba Tuhan. Itu ada di dalam gereja, bukan di luar gereja. Mereka begitu anti doktrin. Sehingga ke seluruh khotbahnya kalau kita teliti atau kita analisa atau kita bedah, semua khotbahnya hanya praktikal semata. Pesan-pesan moral. Dan kadang-kadang pesan moral itu sifatnya terlalu apa ya, general, terlalu umum. Mengapa saya katakan terlalu umum? Karena itu juga dipesan oleh agama-agama lain. Dan memang sentral daripada moralitas itu atau etika itu ada di dalam kekristenan, di dalam Alkitab. Dan itu sentral dari kebenaran dari moral atau etika itu ada dalam Alkitab, itu ada di dalam wahyu umum. Itu juga disebut dengan common grace, ya, general revelation, ya, wahyu umum. Tetapi juga itu karena wahyu umum itu kemudian dianugerahkan kepada begitu banyak manusia. Begitu banyak orang dari generasi ke generasi, tidak perlu dia jadi Kristen. Ya, saya ngajar etika di satu sekolah ya tahun lalu ya. Di situ ada Pak Mel Atok yang ikut ketika saya mengajar. Ketika saya membicarakan atau saya menyampaikan tentang etika Kristen, apakah itu dalam kita mengambil etika Kristen harus berdasarkan eh, konsep teleologis, ya, ada dua konsep ya. Satu teleologis, artinya itu di dalam etika kan orang harus mengambil keputusan untuk berperilaku. Apakah dia hanya yang penting perilaku dia kelihatan baik, walaupun itu menabrak semua hukum nomos dalam bahasa Yunani ya, atau deontologis harus berdasarkan nomos, berdasarkan aturan. Dan nomos di sini yaitu theonomos. Itu ditulis oleh Norman L. Geisler. Nah, saya kombinasikan dengan tulisan dari Norman L. Geisler dengan R.C. Sproul. Karena R.C. Sproul tuliskan tentang autonomos. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi kadang orang nggak mengerti sampai sedalam itu. Tidak belajar sampai seharusnya seperti itu. Memang ada bukunya. Kalau kita tidak baca buku, bukan saya hebat. Karena saya orang yang senang baca buku. Coba Pak tanya, Bapak Ibu tanya Pak Deki, suka baca buku nggak? Tanya Pak Esra, suka. MYM. Dan hamba-hamba Tuhan yang secara akademik mumpuni di Indonesia, mereka suka baca buku tidak? Sehingga kita makin berakar di firman benar-benar. Bukan hanya merenungkan, baca firman Tuhan dan Esra katakan itu harus meneliti firman Tuhan. Esra itu peneliti firman. Paulus itu peneliti firman. Ya, Yohanes itu peneliti firman. Kita harus seperti itu, ada contoh. Dan ada orang-orang itu ada di kita di Indonesia dan mereka begitu aktif. Ya, itu kita harus hargai. Saya sangat hormati mereka yang muda-muda itu ya. Saya lebih tua mungkin 15 atau 20 tahun lebih dari mereka. Tapi saya hargai mereka karena kualitas yang saya lihat. Karena Tuhan ada di balik mereka. Bukan karena mereka hebat.
Tapi karena ada Tuhan, ya, dan Tuhan tanam passion itu ke dalam diri mereka untuk menjadi peneliti. Itu luar biasa, hasilnya dahsyat. Nah, jadi saya ini ya, tak dapat disangkali bahwa beberapa pakar memandang teologi ini sudah pakar, lihat ya, sudah pakar. Bahkan ada orang yang sudah doktor, pemimpin di dalam sekolah teologi, tetapi anti teologi sistematika. Teologi sistematika ini berhubungan dengan doktrin-doktrin dalam Alkitab yang sangat fundamental. Ya, Bapak Ibu sudah tahu ya, saya sudah kadang-kadang mau menyebut lagi, saya pikir waktu ya. Apa saja tuh teologi sistematika. Di dalam teologi sistematika isinya apa? Itu isinya gede banget, besar banget, dalam banget kalau dipelajari. Tapi ada yang sudah pakar, scholar, sudah terpenuhi karena dia sudah seorang doktor. Tapi lihat, dia tidak sadar bahwa khotbah-khotbahnya itu anti teologi sistematika. Karena dia tidak sentuh doktrin. Apa perbedaan di dalam moral tentang jangan mencuri? Alkitab juga bilang jangan mencuri. Agama lain yang baik pasti katakan jangan mencuri. Jangan berzina. Agama lain juga ajar jangan berzina. Apa pembedaannya? Pembedaannya kita harus biblical. Mengapa jangan itu deontologis? Aturan, aturan dari siapa? Autonomos atau heteronomos atau theonomos. Itu kita harus temukan di dalam mengambil keputusan, beretika atau bermoral. Moral. Nah, kita hubungkan teologi sistematika ini dengan etika yang saya katakan. Kalau cuma mencuri, jangan berzina. Agama lain ajar itu. Sopan santun, apa orang lain sopan santun? Ya, sopan, ya, beretika. Tetangga saya banyak yang tidak percaya, tapi mereka beretika, menghormati, menyapa orang. Ya, apakah itu hanya milik Kristen? Enggak, itu berkat umum. Itu common grace, anugerah umum. Ya, blessing, general blessing itu. Ya, jadi kita lihat di sini ya, ada pakar yang seperti itu ya. Nah, kemudian mereka dikatakan di sini, mereka dengan penuh kecurigaan. Ketiga, atau bahkan karena ajaran-ajarannya cocok satu dengan lainnya dan tidak bertentangan. Kalau kita lihat ya. Ya. Jadi si Grudem tulis bahwa mereka sangat curiga kok karena ajarannya cocok satu dengan yang lainnya. Apa artinya cocok satu dengan? Ini doktrinnya di dalam doktrin sistematika yang besar. Antara satu doktrin dengan doktrin yang lain tidak boleh ada yang berkontradiksi. Harus diintegrasi spesifikasinya doktrin ini. Bagaimana doktrin eklesiologi dihubungkan dengan doktrin soteriologi? Bagaimana Bapak Ibu kelola? Memikirkan itu. Doktrin eklesiologi dengan doktrin pneumatologi. Bagaimana itu diintegrasi? Sudah Bapak Ibu pikirkan sampai ke sana? Nah ini maksudnya ya, ajaran-ajaran atau doktrin. Ajaran ini kan bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya kan doktrinal. Doktrin. Bagaimana satu doktrin dengan doktrin yang lain itu disebut tidak bertentangan total. Ya. Sehingga orang menaruh curiga, kok belajarnya secara spesifik. Justru Bapak Ibu, saya mau katakan error kalau tidak bisa mengintegrasi antara satu doktrin dengan doktrin yang lain di dalam sistematik teologi. Bayangkan antara kristologi dan eklesiologi tidak nyambung. Halo Bapak Ibu, ini mengerikan. Saya sedang mengajar tentang oikumene di STT Rai. Waktu saya baca buku-bukunya, rupanya itu tidak mudah untuk belajar tentang oikumene itu yang menekankan tentang keesaan gereja. Mengapa gereja harus esa sih? Saya baca di Westminster, ya, pengakuan iman Westminster itu ya. Saya baca di bukunya Herman Reader Bush ya. Itu William G.E. Williamson yang tulis itu ya, Westminster, pengakuan iman Westminster. Kemudian saya baca
teologi yang ditulis oleh Herman Ridderbos yang begitu hebat. Ya, ini ada berapa ratus halaman. Ketika dia menulis tentang gereja, bagaimana kita melihat gereja yang esa? Orang kan sering pakai Yohanes pasal 17. Itu ada kristologi di situ karena Yesus yang mengajarkan. Mengapa Yesus ajarkan tentang gereja? Karena yang pertama, yang mengambil inisiatif supaya ada gereja itu Yesus. Itu atas pengakuan mesianik, kata Herman Ridderbos di dalam buku teologinya tentang Paulus, tapi dia melihat juga tentang ajaran Yesus, tentang eklesiologi. Itu pengakuan yang dibuat, yang dikatakan oleh Petrus itu bukan karena kemampuan Petrus. Itu kan penyataan Allah, apokaliptis atau apokalipto. Artinya Allah menyingkapkan, Yesus katakan itu ya, Yohanes 16. Matius 16, bukan manusia yang menyatakan, Bapa yang menyatakan. Artinya Petrus mengenal Yesus sebagai Mesias. Itu Bapa yang mengatakan. Bukan kemampuan dia setelah dia menjadi seorang murid daripada Yesus. Tetapi Bapa yang bekerja secara apa ya? Secara rahasia. Karena waktu itu posisi Yesus sedang berinkarnasi. Jadi kita lihat di situ ada kristologi di situ, tapi ada eklesiologi. Dan hasil dari pernyataan Petrus berdasarkan penyataan. Lihat ya, dua hal ya. Saya hati-hati berbicara. Penyataan Bapa membuat Petrus membuat pernyataan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu kan Petrus yang ngomong. Tapi mengapa Petrus bisa tahu, bisa mengerti? Karena Bapa buat pernyataan. Dan dia katakan itu kepada Yesus, engkau Mesias, dia yang diurapi. Ya, Kristus, dia yang diurapi, anak Allah yang hidup. Ada Mesias, ada Huios, anak Allah. Kemudian di situ dikatakan yang hidup. Wah, itu menarik bagi saya. Menarik sekali. Kalau kita hanya kalimat itu tapi dalam. Dan itu dikatakan oleh Herman Ridderbos sebagai pengakuan mesianik. Dan itu masuk di dalam ajaran doktrin. Dia sudah berapa doktrin di situ. Yesus katakan di atas pengakuan Petrus, aku akan mendirikan gereja. Berarti itu eklesiologi. Ada kristologi, ada bibliologi karena Bapa yang menyatakan. Ya. Kemudian ada apa? Ada eklesiologi. Menarik. Sudah ada tiga di situ. Sadar Bapak Ibu ya. Kira-kira nangkap yang saya katakan atau maksudkan ini? Ini tentang ajarannya. Di satu bagian, hanya satu ayat, itu sudah ajaran di situ sudah ada tiga secara spesifik. Kalau kita bisa bagi secara spesifik, itu sudah tiga. Karena di situ ada Yesus. Ada pengakuan tentang Yesus Mesianik. Ya. Kemudian itu ada Bapa yang menyingkapkan. Penyingkapan itu berhubungan dengan apokaliptis. Apokalipto. Ya. Kemudian penyingkapan itu kemudian ditulis. Berarti itu bibliologi. Kemudian ada eklesiologi. Di atas pengakuan Petrus, aku akan mendirikan jemaat eklesia. Itu sudah tiga ini. Bayangkan tiga ini kita di satu ayat itu diintegrasi, spesifikasinya dijadikan satu. Itu begitu dalam. Ini hanya satu ayat contoh. Tapi kok orang nggak mau ya? Keberatan ya? Ini masalah ini. Mereka keberatan karena hasilnya terlalu halus. Ya, ini istilah dari Grudem pada zamannya ya. Dan oleh karena itu para teolog sistematika memasukkan ajaran-ajaran Alkitab ke dalam cetakan yang dibuat dan memutarbalikan makna sebenarnya. Ini ada sisi negatif ya. Ahli-ahli dikatakan para teolog. Tapi teolog yang mana? Teolog yang anti teologi biblika. Atau orang di dalam dunia pastoral
pastoral, berarti pastoral itu berarti dalam dunia gereja. Tapi orang itu anti terhadap ajaran, doktrin. Itu yang Pak Deki Ngadas katakan, mereka orang-orang yang berkhotbah secara etika saja, pesan-pesan moral itu mereka legalis. Bapak Ibu harus analisa itu. Penyampaian Pak Deki itu begitu bagus ya, legalis. Apa itu maksudnya? Dilegalkan. Sekarang dasar dari yang praktikal itu, dasar biblikalnya mana? Dasar teologisnya mana? Dasar doktrinalnya itu masuk dalam kategori doktrin di bagian mana itu? Kan tidak tersentuh. Ini contoh aja, karena barusan terjadi itu ya. Jadi lihat, malah memutarbalikkan makna sebenarnya. Ini bahaya sekali. Itulah makanya kita belajar. Ya, kita belajar terus. Saya bergairah sekali untuk belajar dan untuk mengajar. Itu memang passion saya. Makanya saya tidak lagi menggembalakan karena mengkhususkan diri dalam dunia pengajaran. Kalau Pak Esra masih gembala ya, Pak Neki sudah tidak gembala. Saya kurang tahu Pak MJM ini masih gembala atau tidak. Tapi kita lihat di sini, ini contoh ya. Untuk menanggapi keberatan yang dikemukakan oleh beberapa teolog, ini keberatan terhadap teologi sistematika ya, maka ada dua jawaban. Ini Grudem katakan. Apa aja jawabannya? Pertama, kita dapat mengajukan pertanyaan kepada mereka tentang keberatan untuk memberitahukan poin-poin spesifik. Poin spesifik berhubungan dengan doktrin ya. Spesifik apa yang dalam Alkitab yang telah salah ditafsirkan. Sebab mungkin ada kesalahan yang dilakukan. Dan jika demikian, maka patut untuk dikoreksi. Kalau mereka keberatan karena ada kesalahan, nggak apa-apa. Dan kesalahan itu berhubungan dengan hermeneutik, tafsir. Kita kan tidak naik di atas mimbar, hanya baca Alkitab, kemudian kita tidak tafsirkan. Waktu kita menafsirkan Alkitab, kalau kita tidak mengeksegese, itu presasuposisi kita, bukan presasuposisi Alkitab. Orang yang eksegese pun, presasuposisinya, kata D.A. Carson, itu juga bisa keliru. Sudah eksegese, tetapi bisa keliru. Ya. Menggunakan bahasa asli, bisa keliru. Dan itu sudah terjadi di Indonesia. Barusan aja terjadi. Tentang Tritunggal ya, itu sudah keliru hermeneutiknya. Itu mengerikan sekali. Itu bukan ada di luar gereja. Kalau para polemikus membuat kekeliruan, itu wajar mereka keliru. Bagi saya mereka wajar. Kenapa? Yang pertama mereka bukan orang percaya. Yang kedua karena mereka bukan orang percaya. Tidak ada Roh Kudus bagi mereka. Dan kalau Roh Kudus tidak bekerja dengan caranya dalam kekudusan, namanya roh, kemudian pneuma hagios itu ya, kudus itu. Dia harus menguduskan hati orang yang membaca Alkitab. Tapi mereka ketika membaca Alkitab, mereka sudah tidak kudus. Kenapa? Karena tujuannya mereka baca itu untuk apa? Untuk merusak Alkitab itu sendiri. Itu kudus tidak? Tidak kudus. Mereka tidak tunduk kepada kebenaran yang sifatnya absolut. Mereka tidak kudus. Itu polemikus. Nah kita ini orang dalam dirinya gimana? Harusnya membaca Alkitab juga di dalam kekudusan. Bagian bibliologi itu kita hubungkan dengan hagios, kudus. Dan kudus itu terhubung dengan Roh Kudus yang bekerja, yang sudah tinggal di dalam diri kita. Atau kita ketika kita menafsir Alkitab, ya, mengeksegese, nanti muncul ini eksegesis ya. Ketika kita mengeksegese, yang jalan itu presasuposisi yang kita bangun, sehingga melahirkan argumen itu berdasarkan hasil eksegese yang dipimpin berdasarkan potiso, illumination. Atau itu dipimpin oleh sarkinois kita. Tahu sarkinois? Kedagingan kita. Karena sifat daging kita kan masih melekat dalam diri kita.
Sehingga waktu kita menafsirkan Alkitab, kita menggunakan juga eksegese. Kita bisa keliru. Karena presupposisi kita ketika kita membangun eksegesis itu eksegesis menurut versi kita, bukan menurut versi Alkitab. Di situ kita error, di situ kita absurd, di situ kita distorsi. Jadi ini kita lihat ya, penafsiran penting. Nah kalau sudah salah, ya teolognya sudah tidak berbasiskan kebenaran teologis, apakah bisa dipertanggungjawabkan? Ya, ini Grudem tulis. Tentu saja eksegesis yang tidak efektif dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan para sarjana. Ya, dia salah mengefek. Jadi makanya ada beda buku. Kenapa? Kenapa saya ikut beda buku? Sebenarnya bukan saya ikut. Tiba-tiba saya dimasukkan di dalam kelompok itu. Bahkan diminta, Pak Moses, ini ada jadwal Bapak presentasi ya. Biasanya untuk beda buku, tidak tiap minggu. Karena susah kan harus baca satu buku. Nah itu 1 bulan. Beda bukunya nggak mungkin 1 minggu atau hanya 2 minggu. Atau 1 bulan persiapan narasumbernya harus baca buku itu menganalisis. Apakah di dalam buku itu yang kita mau beda buku itu, beda ajaran, ada kesalahan secara eksegetis? Waktu kita beda buku, kita harus ungkapkan itu. Dan kita berikan solusi. Itu yang menariknya itu. Ya, beda buku. Dan saya sangat tertarik dengan itu. Saya kan baca buku terus. Jadi sambil baca, saya bedah ajaran itu. Benar nggak? Kalau Bapak Ibu baca J. Knox Chamberlain punya ini ya, judulnya Paulus dan Diri. Ajaran rasuli bagi keutuhan pribadi. Siapa sih pribadi itu menurut doktrin yang ditulis oleh Rasul Paulus? Paul and the Self-Apostolic Teaching for Personal Holiness. Bukunya di tangan saya ini profesor loh. Perjanjian baru di Reformed Theological Seminary, Jackson, Mississippi. Ini kalau Bapak Ibu kenal Pendeta Budi Asali, ini dosennya dia. Waktu dia pulang dari Amerika, kemudian ketemu saya, dia bilang, Pak Moses, itu dosen saya, J. Knox Chamberlain. Sudah meninggal 3 atau 4 tahun lalu. Kalau Bapak Ibu baca buku ini banyak sekali bahasa Yunani. Banyak. Bapak Ibu baca buku yang saya juga punya ini, Herman Ridderbos. Ini sama-sama teologi Paulus, tapi penekanannya berbeda. Ini Paulus, pemikiran utama teologinya. Ya, Herman Ridderbos. Siapa ini Herman Ridderbos? Mengajar perjanjian baru, Theological of Reformed. Ini di Nederland, di Kampen, Belanda. Dia seorang profesor PB. Sama-sama Paulus, tapi spesifikasinya berbeda. Buku-buku ini banyak bahasa Yunaninya, karena kan PB. Dan secara khusus, mereka membahas di dalam surat-surat Paulus. Banyak sekali bahasa Yunani. Mereka hanya tulis bahasa Yunani. Saya melihat apakah bahasa Yunani itu, apakah itu kata benda, kata kerja, kata sifat, apa itu kata sandang tertentu, apakah itu nominatif. Saya dari sisi itu. Kemudian tensesnya, bentuknya, apakah dia present indikatif, aktif. Itu saya lihat di bidang itu. Mereka tidak tulis sampai seperti itu. Saya melihat, oh ini kata ini muncul di ayat ini, itu kata Yunaninya ini. Tapi mereka tidak tulis di situ. Apakah itu kata benda, kata sifat, kata kerja, kata sandang tertentu, nominatif, genetif, ya, dan yang lain-lain. Kemudian tensesnya, apakah itu aorist? Nggak ditulis mereka. Itu saya yang kemudian pelajari, masukan. Saya lihat dari interlinear dan juga beberapa referensi yang lain. Kemudian saya teliti itu supaya lebih dalam, lebih tajam. Saya tambahkan itu. Ya. Tapi kita lihat di sini ya. Tentu saja eksegesis ini juga ini bermasalah. Karena eksegesis itu pasti orang biblical, berhubungan dengan orang yang ada di dalam teologi sistematik, teologi biblical. Dan dia menggunakan Alkitab dan dia gali Alkitab itu. Kata Alkitab itu digali sama dia. Bukan dia eksegese.
memasukkan pikiran dia ke dalam Alkitab. Kalau memasukkan pikiran dia dalam Alkitab, Cornelius Van Til katakan, itu kamu menggunakan Alkitab, tapi dengan presupposition personal. Presuposisi kamu. Walaupun kamu baca Alkitab. Ketika, tapi ketika kamu membangun konsep, membangun ajaran, membangun doktrin, kata Cornelius Van Til, itu bukan dari Alkitab. Walaupun kamu gunakan Alkitab. Itu dari pikiranmu sendiri. Kamu masukkan dalam Alkitab. Dan kamu pikir itu kebenaran. Tidak. Itu pembenaran menurut versimu. Itu bukan kebenaran Allah. Itu kebenaran dirimu sendiri. Dan itu pasti salah. Jadi lihat ya, orang sudah menggunakan Alkitab juga harus berhati-hati. Kita semua yang belajar ini kan yakin bahwa semua hamba Tuhan ketika naik mimbar, pasti Alkitab dia gunakan. Benar apa salah? Atau salah apa benar saya? Ya, nggak ada hamba Tuhan khotbah tanpa Alkitab. Tapi yang jadi masalah isi khotbahnya. Dia tetap baca Alkitab. Kemarin saya lihat ya di gereja itu, saya pergi ke satu gereja hari Minggu, saya lihat itu baca 26 ayat, kawan. 26 apa 36 ayat. Berikan tema. Tapi ayat itu tidak disentuh. Dia langsung lari, copot ayat sana, ambil ayat ini, ambil. Ayat ini tidak digali, tidak dibahas. Di eksegesis, tidak sama sekali. Saya duduk di situ sebagai pendengar, saya geleng-geleng kepala. Ada teman saya dulu ya, kakak tingkat saya. Pernah kami dua tidak sengaja bertemu di satu gereja. Dan kami dua bukan pengkhotbah, kami hanya datang hadiri gereja itu. Wah, waktu kami dengar firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan di kota Surabaya, sayanya dicubit habis-habisan paha saya. Karena dia gemes dengar pengkhotbah ini lagi ngomong apa dari atas mimbar. Sambil dicubit saya. Sampai pulang merah paha saya. Saking gemesnya dia lihat pengkhotbah. Sampaikan apa itu Pak Musa? Mengerikan ya Bapak Ibu. Lihat ya, kita makin belajar, kita makin kritis. Tapi jangan sombong loh, kita makin kritis. Kita makin belajar, orang yang kritis itu artinya bukan negatif. Itu orang yang sangat hati-hati. Apalagi ini masalah firman. Kita harus sangat hati-hati menyampaikan firman. Tidak gampang menyampaikan firman. Kita harus sangat hati-hati. Nanti di bagian-bagian ini saya sudah masukkan tentang bagaimana seorang teolog di dalam bidang sistematik teologi dengan doanya, pergumulannya. Ada dimasukkan. Saya kutip dari buku. Saya masukkan di dalam pembelajaran kita. Ya, karena tidak mudahnya. Jadi lihat ya, bukan hanya teologi sistematika, ya, studi biblika apapun harus bersifat biblika ya. Bukan, namun contoh buruk ini bahkan bukan merupakan suatu keberatan terhadap bidang studi sarjana tersebut, namun terhadap sarjana yang tidak berkomitmen. Mereka sarjana tapi tidak berkomitmen dengan firman itu. Mereka tidak berkomitmen dengan teologi biblika. Mereka tidak berkomitmen dengan sistematik teologi. Ini error. Ya, saya terlalu cepat ya mungkin. Saya terlalu semangat kalau ngomongin soal seperti ini. Ya. Yang kedua, untuk menjawab setiap keberatan yang muncul, maka ini kok, maka bahwa lagi ya. Saya hapus. Maka teologi sistematika ya ini harus berpusat pada pikiran Tuhan sendiri. Dan di dalam hakikatnya sendiri, ya, hakikat Allah atau substansi Allah itu bahasa Latin ya. Hakikat itu dari kata Latin substans, ya. Dari Allah sendiri, ya. Dijelaskan. Fakta-fakta dan gagasan yang benar semuanya selaras satu sama lain.
selaras, sama ya. Nggak ada teologi, proper teologi lebih tinggi dari eklesiologi. Sama ya, di dalam sistematika. Karena kebenaran itu berasal dari Allah. Doktrin-doktrin itu berasal dari Allah. Nah, sehingga itu disebut selaras. Ya. Sumbernya harus dari Allah. Dari Allah melalui siapa? Melalui apa? Melalui Alkitab. Alkitab sudah lengkap. Nah, sumbernya dari Tuhan melalui firman Tuhan. Ini menarik. Ya. Oleh karena itu. Halo? Ada sesuatu, Pak? Atau saya teruskan ya? Oleh karena itu, jika kita telah memahami dengan benar ajaran-ajaran Allah dalam Alkitab, maka kita dapat mengharapkan kesimpulan-kesimpulan kita sesuai dan konsisten satu sama lain. Itu tidak boleh bertabrakan. Itu kecelakaan di dalam gereja, yaitu seorang hamba Tuhan atau seorang scholar, apalagi di dalam dunia STT, seorang hamba Tuhan yang berdiri mengajar, kemudian dia menabrakkan satu dengan yang lain. Saya berikan contoh ya, itu kata seorang hamba Tuhan. Dia menabrakkan antara amanat agung di dalam soal baptisan dengan Kisah Rasul pasal berapa itu, yang dimana Petrus itu ketika membaptis hanya pakai nama Yesus. Lucu itu. Siapa penulis Kisah Rasul? Theophilus. Kemudian yang membuat amanat agung itu, yang memberi amanat agung itu siapa? Yesus. Apakah di dalam baptisan Yesus memakai tiga nama? Ya, dalam nama, bukan tiga nama ya, saya salah ini. Bapak Ibu tidak kritik saya, nanti saya keliru ya. Satu nama, kalau Bapak Ibu cek di dalam King James Version atau New King, kemudian yang bahasa Inggris, itu satu nama di dalam tiga pribadi. Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi itu satu nama. Apakah itu menjadi satu-satunya? Jadi satu nama itu kan tunggal. Tetapi di dalam kejamakan. Tapi di Kisah Rasul waktu Petrus, apakah Petrus memang membaptis? Dia hanya baptis dalam nama Yesus. Atau itu hanya formulasi? Nah, itu Bapak Ibu harus mendalami. Tapi hamba Tuhan ini karena dia tidak percaya kepada Tritunggal, dia mengcounter itu tiga nama itu. Dia katakan yaitu tiga nama itu kemudian hanya pakai satu nama. Itu teologi apa teologi aja? Ini kan masalah. Gimana Pak Inar? Atau Pak Rano, ada Pak Yonatan di sini, ada teman-teman lain, ada Bu Sari, ada Pak Anton di sini. Bagaimana itu ya? Dia membuat perbandingan antara ayat, tapi di dalam satu tema yaitu baptisan. Tapi dia permasalahkan, atau dia menafsirkan apa yang Yesus katakan di Amanat Agung dengan apa yang ditulis oleh Theophilus di dalam Kisah Rasul tentang baptisan Petrus hanya pakai satu nama. Kemudian sekarang kita kuat-kuatan. Mana yang paling kuat? Petrus baptis satu nama atau Yesus baptis pakai tiga nama? Mana yang lebih kuat? Mana yang lebih benar lah? Yesus atau Theophilus? Atau dua-duanya benar, cuman cara penafsirannya harus benar. Harus diintegrasi dua-duanya. Jangan Alkitab itu dijadikan berkontradiktif. Itu kita harus teliti hal seperti itu. Kalau tidak salah Pak Deking ada sudah, ya Pak Anton, sorry Pak, saya mungkin pernah dengar Pak Deking ada atau Pak Safa yang membicarakan, sudah kan, tentang itu formulasi baptisan itu kan? Betul tak? Nah itu, saya sudah pernah dengar. Saya sudah pernah baca bukunya. Ada buku tafsiran tentang baptisan. Ya, saya karena di samping meja saya ini,
ada buku. Nah, ini saya punya buku ini. Ini judul buku ini Dictionary of Jesus and the Gospel. Ya, ini Yolbe Green, Scott Knight, kemudian Howard Marshall. Ada baptisan di sini, sampai baptisan proselik ini ditulis di sini, baptisan proselik. Proselit. Ini 900 halaman lebih. Setebal ini. Ini tapi dalam bahasa Inggris, sorry Bapak. Ada bahasa Inggris, bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Banyak di buku ini. Saya punya buku ini, fisik. Saya baca buku itu. Dan saya pernah menolong orang untuk menulis ya, karya ilmiah tentang baptisan melalui buku ini. Ini penulis-penulisnya orang-orang hebat, pakar di bidangnya. Jadi lihat itu ya. Jadi saya beri contoh konkret ya. Terjadi di lapangan. Kalau saya hanya mengajar teori kayak gini mudah. Saya kutip buku langsung beri teori. Tapi lihat realnya di lapangan. Ketika itu diimplementasikan di lapangan, lihat itu terjadi ribut, terjadi rame. Itu dokter ya yang ngomong. Itu bukan orang-orang. Dia saya dengar dokternya dua. Nggak tahu dia sekolah di mana. Dia buat itu menjadi kontradiktif. Yang kedua, dia membuat satu tafsiran yang aneh sekali. Dan di dalam tafsiran itu dia tidak sadar bahwa apa yang dia tafsirkan tentang menggunakan tiga pribadi dalam satu nama, kemudian hanya nama Yesus di dalam baptisan Petrus di Kisah Rasul. Dan Pak Deki sudah bahas habis itu. Itu formulasi baptisan. Menarik itu. Jadi kita lihat di sini ya. Jadi ini ya bersifat individual. Jadi tergantung teolog sistematikanya. Yang kedua, topik menentukan kesimpulan. Ya, keberatan umum lainnya terhadap teologi sistematika terkait dengan pemilihan dan pengaturan topik. Nah, karena di dalam teologi sistematika ada topik-topik yang sifatnya spesifik ya. Tadi saya sudah sebut dan sudah berkali-kali ya. Dan bahkan studi Alkitab semacam itu disusun berdasarkan topik. Jadi Alkitab, Roh Kudus pimpin penulis untuk menulis seluruh Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, kemudian dikanonkan. Nah, di dalam Alkitab itu kan banyak sekali doktrin tersebar. Nah, kalau kita mau cari doktrin yang spesifik, itu tugas kita. Alkitab sudah ditulis, sudah siap. Doktrinnya itu yang kita harus ramu, mencarinya, menemukannya di dalam Alkitab. Nah, ini topik-topik ya, pengaturan topik. Ini kita yang atur. Itu sudah berhamburan di dalam Alkitab. Bapak Ibu mau bicara tentang bibliologi, ada di dalam Alkitab. Bibliologi itu pasti berhubungan dengan Roh Kudus. Mengapa berhubungan dengan Roh Kudus? Karena 2 Timotius 3 ayat 16 kan, segala tulisan yang diilhamkan. Ya, kalau Bapak Ibu lihat bahasa aslinya ya, itu kalau bahasa Inggris ditulis diinspirasikan, inspiration oleh Roh Kudus. Jadi semua tulisan Alkitab diinspirasikan oleh Roh. Bagaimana Alkitab itu, bibliologi, direlasikan dengan fenomenologi karena itu peran Roh Kudus. Dan di situ ada penulis antropologi. Siapa manusia itu yang dilibatkan? Antropologi itu. Itu menarik. Ya. Jadi disusun berdasarkan topik. Ya. Menggunakan kategori yang terkadang berbeda dan yang terdapat dalam Alkitab itu sendiri. Ya. Ya, jadi ada perbedaan-perbedaan. Ya memang doktrin-doktrinnya berbeda kan, tapi sumbernya semua dari dalam Alkitab, bukan dari luar Alkitab. Ya. Nah, ini yang buat orang sulit. Jadi kita harus membuat kesimpulan, pemilihan topik dan menentukan kesimpulan. Kenapa? Karena semua ada di dalam seluruh Alkitab. Doktrin sistem bagian dari yang tercakup di dalam apa
eh, sistematik teologi kan banyak sekali tuh doktrin, doktrin-doktrin yang fundamental. Nah, jadi ini ya pemilihan topik Bapak Ibu sudah tangkap ya. Mengapa tema-tema teologis itu dibahas? Dan bukan hanya tema-tema lain yang ditekankan oleh para penulis Alkitab. Dan mengapa tema-tema tersebut disusun sedemikian rupa dan bukan dengan cara yang lain. Ya, jadi kita lihat ini penting. Ini dari Grudem. Memang Bapak Ibu kalau mau baca Grudem itu berapa ratus halaman itu ya, mungkin 700 atau 900. Bapak Ibu harus tekun, benar-benar baca dan harus memilih mana yang mau disampaikan, materi yang mau disampaikan. Oke, saya lanjut. Ini kadang error ini ya. Hari ini kok error-error. Wow. Ini di sini ya. Nah, hal urgent ketika melakukan analisis tulisan-tulisan para pendahulu adalah dengan hati-hati. Jadi umpamanya saya sedang meneliti Grudem, saya ambil dari dia bukunya Grudem, ya. Saya harus tetap meneliti. Namanya manusia kan bisa keliru juga ya, walaupun dia sudah pakar. Ya, saya melihat bukunya Dictionary Jesus and of the Dictionary of Jesus and the Gospel ini saya teliti benar-benar. Saya lihat ayatnya, saya selidiki bahasa aslinya. Jadi saya enggak langsung main caplok aja atau main apa ya, adopsi atau main ambil kemudian masukkan di materi yang akan dibahas. Enggak, harus ada penelitian. Jadi ini hal penting ya. Apakah tulisan-tulisan terdahulu mewakili ajaran biblikal? Memang dia alkitabiah, memang dia teologis atau tidak, atau bahkan bertentangan. Jadi kita bahas, makanya itu ya. Mengapa saya memilih hanya dua program untuk saya kerjakan? Yang satu seperti saat ini yang kita sudah ikuti. Yang satu saya buat program baru dan hanya 1 bulan sekali, yaitu buat bedah buku. Ini supaya kita meneliti ajaran-ajaran dari para teolog atau ajaran-ajaran dari scholar. Apalagi scholarnya sudah sangat terkenal, seperti mereka itu dosen-dosen dari Amerika yang bukan di sekolah-sekolah gampangan, yang bukan di STT-STT yang kasihan sekali ya, kadang STT saya lihat ya. Sorry ya, saya enggak langsung sebut nama STT, keliru nanti saya ya. Tapi saya tahu ada STT-STT yang sangat murahan. Dosen-dosen juga sembarang mengajar. Ini ada berapa mahasiswa yang tinggal serumah dengan saya. Mereka tinggal di rumah saya. Beberapa orang mahasiswa. Daripada mereka pulang, tidak melanjut kuliah, saya bilang kalian tinggal di rumah saya. Mereka tinggal. Ya, harusnya mereka 7. Ya, rumah saya bukan rumah besar sekali, kemudian rumah pendeta orang kaya. Enggak, rumah saya rumah lama. Ya, kami beli rumah ini dari mertua, kemudian tinggal di sini. Nah, mahasiswa-mahasiswa itu ada yang dari Nias, dari Batak, dari Ambon, Halmahera. Ya, nanti datang Desember dari apa Samarinda. Nah, itu mereka ada di sini. Saya tanya mereka, kalian sekolah di STT itu ya? Apa yang kalian dapat? Saya juga sempat mengajar di STT. Nah, saya cari feedbacknya ya ke mereka. Karena mereka belajar di satu sekolah teologi yang ada di Surabaya. Saya kenal dosen-dosennya. Ya, memangnya kalau sudah jadi dosen berkualitas. Iya ya Pak Anton. Atau ada KRIE ini. Ini ada KRIE. Dapat gelar, Pak. Ada ada jaminan berkualitas. Ya, nggak ada jaminan. Terserah pribadi itu. Ya. Wah, itu tanya Pak Anton.
Dulu minta maaf ya, saya intermiso ya. Saya pernah dirikan sekolah, Pak, dan teman-teman. Pernah saya dirikan STT. Cuman tidak sampai ke akreditasi. Karena waktu saya ke Jakarta itu masih mahal-mahalnya. Tahun 2010 sudah jalan S1 sampai MTH loh. Dan mereka mau belajar. Akhirnya mereka bilang bukan karena ujian negara dan lain. Kami mau belajar. Karena tahu dosen-dosen saya yang saya pilih. Oh, saya harus pilih dosen. Kalau saya tahu tidak berkualitas, saya tidak mau. Sorry ya. Saya ambil dosen-dosen itu mereka sudah MTH semua di GRII. Gereja Reform Injil Indonesia. Saya pilih di antara mereka untuk jadi dosen. Saya buka di 3 tempat kok. Surabaya pusat. Kemudian saya buka di Jombang, saya buka di Nongkojaja. Nah, siswanya lumayan banyak. Tapi dosennya saya nggak mau sembarang dosen. Nanti saya malu, saya pendirinya kok sembarang coplok dosen, caplok dosen. Dan yang belajar itu rata-rata sudah pendeta, bukan baru mau mereka sudah sekolah teologi, tapi kemudian ada yang sudah bergelar STH, mereka mau ke MA, MTH, mereka belajar. Saya ngajar di situ, tapi saya pilih dosennya, ya. Tidak sembarang dosen, saya nggak mau. Nah ini karena berkaitan dengan ini, ya, nggak ada jaminan ya, bisa bertentangan loh dengan keyakinan dan mempertimbangkan yang objektif terhadap tulisan para scholar. Ini ya, ini tulisannya terdahulu berbasis biblical merupakan hal penting untuk kemudian terbuka dan menerima pengaruhnya. Jadi kalau kita baca buku, mungkin kita enggak dia ada ruang kuliah, tapi kita baca satu buku. Buku itu akan pengaruhi kita. Mengapa saya baca buku? Saya membernya sampai hari ini membernya Momentum. Karena saya tahu toko buku itu tidak sembarang terima buku. Mereka sangat selektif untuk terima buku. Kalau mereka lihat ini buku dari liberal, nggak bisa masuk situ, nggak bisa. Minimal buku dari Injili masuk situ. Kalau liberal dan mereka tahu hamba Tuhannya, apalagi hamba Tuhannya memang nggak berkualitas tapi suka tulis. Ngapain baca buku itu? Nggak mau. Buku-buku mereka rata-rata dari luar. Dan para penulis bukunya hebat. Ya, jadi itu ya. Jadi pengaruhnya terbuka terhadap pengaruh yang memang biblical. Kita harus open, terbuka. Ya, sebab standar atau parameter dari tulisan-tulisan terdahulu dikonstruksi berdasarkan kajian biblical yang serius sehingga benar-benar merupakan kebenaran biblikal yang diwariskan kepada gereja dan para pembelajar khususnya teologi sistematik diwariskan kita banyak diwariskan yang saya heran kok di Indonesia ini ada hamba Tuhan yang anti kepada bapak-bapak gereja. Anda usah belajar bapak. ES itu ya, saya sebut ajarannya, tapi saya pakai ES, bukan Pak Esra Soru ya. Bapak Ibu mungkin sudah tahu. Dia katakan tak perlu tuh doktrin-doktrin dari bapak-bapak gereja. Tuhan menolong kita melalui mereka. Sampai ada konsili-konsili karena mereka betul-betul pada saat itu, pada zaman itu, mereka berhadapan dengan heresi. Sehingga mereka bersidang, berkonsili, itu artinya kan bersidang pada zaman itu. Itu abad keberapa Bapak Ibu? Mereka sudah buat konsili untuk hadapi aja konsili itu untuk menghadapi ajaran sesat. Mereka bukan hanya mengcounter ajaran sesat, tapi mereka merumuskan ajaran biblical itu di dalam teologi sistematik. Kalau Bapak Ibu belajar kristologi, kalau saya ngajar kristologi, saya akan ngajar ke Bapak Ibu 7 kesalahan dalam sejarah gereja tentang kristologi. Saya sudah lama ngajar kristologi ya di beberapa STT yang ada di Jawa Timur dan di luar ya. Dan saya biasanya mulai dari yang keliru. Dalam kristologi itu ada sekitar 7 doktrin yang keliru. Ya. Mengerikan. Di dalam sejarah. Halo Bapak Ibu. Jadi hati-hati kita baca buku ya. Hati-hati kita mendengar pengajaran. Kita harus menjadi seorang yang sangat peka. Kita harus menjadi seorang yang sangat teliti. Membaca dengan ketelitian. Bukan hanya asal baca, kemudian asal
kutip, saya tidak mau. Ya, jadi ini hal yang sangat penting. Ya, ini bagian ini sudah selesai, kita akan lanjut ke bagian berikut. Ya, saya harap Bapak Ibu masih semangat. Nah ini, sekarang bagaimana seharusnya mempelajari teologi sistematika? Kita hanya tinggal beberapa menit ini ya. Bagian ini merupakan hal urgent yang juga sangat mendasar ketika seseorang bertekad untuk mempelajari teologi sistematika yang di dalamnya ada doktrin-doktrin fundamental. Ada beberapa hal penting urgent yang patut dicermati dengan seksama sebagai berikut. Yang pertama, itu yang saya katakan tadi, harus melalui pergumulan atau doa. Ya, Bapak Ibu, kalau saya jelaskan apa ini kata pergumulan, Bapak Ibu puyeng nanti ya. Apa itu doa? Kebanyakan orang hanya katakan pergumulan. Apa itu pergumulan? Pokoknya pergumulan. Nah, kalau sudah pokoknya parah itu. Ya, saya katakan pergumulan itu dari kata agonisomai. Dari mana saya tahu? Saya tahu dari ini. Chamberlain. Lord Chamberlain tulis agonisomai. Memang dia hebat. Ya. Apa itu doa? Oh, doa hanya hubungan dengan Tuhan. Kita ngomong ke Tuhan. Itu doa kan? Dasar teologinya doa, dasar biblikanya doa itu apa? Itu harus dirumuskan kebenaran teologis. Doa bukan hanya ngomong dengan Tuhan. Mengapa? Karena kita ketika berelasi dengan Tuhan, kita tahu siapa dia dan siapa kita. Dan kita harus ambil posisi apa waktu kita sedang berhubungan dengan Tuhan. Ada dasar biblikal dari doa. Mengapa doa itu berupa permintaan? Doa itu bukan untuk komplain-komplain Tuhan. Memangnya Tuhan bisa dikomplain? Doa itu bukan hanya memerintah Tuhan, maunya kita. Kita dengan Allah siapa lebih besar? Memangnya kita mau jadi Allah di situ? Halo Bapak Ibu, belajarlah teologi doa. Beberapa waktu memang dari Yayasan Andi Jogja pernah hubungi saya untuk nulis buku tentang doa Bapak Khan. Saya sudah tulis beberapa bagian, tapi kemudian saya tidak lanjutkan ya, karena berat. Mereka sudah diskusi dengan saya, Pak, kalau Bapak punya ini terbit, nanti kami terbitkan. Kemudian kalau dari segi penghasilan, nanti kita bagi berapa persen. Mereka sudah hubungi saya. Ya, karena mereka baca kadang tulisan saya tulis. Mereka tertarik rupanya. Nah, jadi ini mau belajar teologi sistematika, banyak berdoa, banyak bergumul, karena tidak gampang. Ya, mengapa bergumul? Karena tidak mudahnya. Mengapa berdoa? Supaya sungguh-sungguh bergantung ke Tuhan. Supaya sungguh-sungguh terjadi apa yang Tuhan mau. Melalui Alkitab yang tertulis. Bukan apa yang kita mau. Mau pelajari doktrin-doktrin. Ya, di dalam teologi sistematika itu kan bukan hal yang mudah. Perlu bergumul, perlu berdoa. Ketika kita berasumsi bahwa mempelajari teologi sistema hanya sebuah cara mempelajari Alkitab secara bimbingan. Hanya sebuah cara. Ini kan dia menjadi apa di sini? Maka ayat-ayat Alkitab yang mengharuskan bagaimana cara mempelajari Alkitab hanya sebagai arahan semua. Itu kata hanya ya, penekanan. Untuk melakukan pembelajaran sebagai tugas semata. Benar ini salah. Itu ada kata hanya. Hanya cara untuk mengetahui. Yang saya mau tanya, mengetahui itu untuk diimani apa? Atau tidak? Nah, ketiga mengetahui untuk diimani, kalau saya pakai bahasa aslinya, itu apa saja? Karena mengetahui dari segi doktrinal itu kan teori. Tapi kemudian setelah kita mengetahui teori itu, kemudian kita percaya, kita intim dengan teori itu. Artinya intim itu percaya. Itu kata percaya itu bersifat dari kata kata sifat ya, adjektif. Kita beriman, kita imani, kita percaya apa yang kita pelajari. Itu dari dua kata. Pasti Bapak Ibu lupa, nggak biasa. Kalau saya biasa pakai pakai bahasa asli ya.
Itu waktu kita belajar itu ada gambaran dari doktrin itu di dalam Alkitab yang kita pelajari, itu baru gambarannya. Yang semua doktrin sistematika itu ada di dalam Alkitab. Kita belajar secara spesifik doktrin umpamanya tentang fenomenologi itu ada dalam Alkitab. Nah, kita pelajari itu bagaimana itu pengurapan. Pengurapan di PL itu bagaimana ya? Oh, Roh Kudus belum turun di dalam perjanjian lama kan? Ya kan? Maka pengurapan itu dilakukan secara simbolik dan itu ada limitationnya, ada boundariesnya. Tidak semua orang Israel diurapi. Halo Bapak Ibu. Kemudian dari PL, kemudian masuk sebelum masa gereja di mana Roh Kudus turun, hari Pentakosta, itu ada masa di 4 Injil itu ya, di mana Yesus pelayanan. Apakah Yesus pernah mengurapi murid dengan minyak? Itu di PL kan dengan minyak, simbol. Kan simbol itu, pengurapan. Hanya diberikan kepada siapa? Nah, ini contoh Roh Kudus, fenomenologi. Nah, ini tentang ya, kalau kita hanya mau, kita iman tentang pengurapan itu bisa salah. Itu kan pakai minyak terus. Toh. Di zamannya Yesus, Yesus tidak pernah mengurapi murid pun dengan minyak. Cari satu ayat, berikan ke saya lewat WA. Bahwa Yesus pernah mengurapi dengan minyak pada waktu dia berinkarnasi. Tolong cari kalau ketemu. Dia mengajar tentang Roh Kudus, tapi Roh Kudus belum datang. Dia bicara tentang Roh Kudus. Dia yang ajar tentang Roh Kudus. Dia yang ajar tentang Bapa. Bapa tidak pernah berinkarnasi, tapi sehubungan dengan pengurapan. Ya, dalam tema fenomenologi. Bagaimana kita mengerti? Nah, sekarang orang yang melaksanakan pengurapan minyak ditinjau dari doktrin, dari sistematik teologi, khususnya doktrin fenomenologi. Apakah masih ada minyak sampai hari ini? Ibu jawab. Roh Kudus sudah turun. Dan waktu Roh Kudus turun, Yesus mengajar, dia tinggal selama-lamanya. Forever, kata ya. Bahasa Inggrisnya kan selama-lamanya kan forever itu. Yohanes 14 itu ya. Nah, lantas Roh Kudus sudah tinggal, kemudian orang itu diambil minyak, diurapi dari luar lagi. Ditaruh minyak dari luar. Dan ini katanya diurapi. Roh Kudusnya ada berapa? Satu di dalam, satu dari luar dengan minyak ya. Halo, halo. Jadi ini yang saya mau gambarkan ya, mau belajar tentang pneumatologi aja, tentang pengurapan sudah bergumul enggak Bapak Ibu? Ini pergumulan toh doa. Nanti Bapak Ibu pakai Yakobus kalau orang sakit ya, ditulis oleh Yakobus harus ambil minyak dan diurapi dengan minyak. Bapak Ibu cek minyak yang ada di situ. Memangnya minyak urapan. Bapak Ibu tahu proses minyak urapan dibuat di dalam perjanjian lama khusus untuk nabi, imam dan raja. Hanya 3 itu toh. Bapak Ibu cek untuk buat minyak urapan minyak urapan memang sembarangan bisa mati loh orang. Lantas yang di Yakobus itu minyak apa? Saya teliti di dalam teks asli itu. Itu minyak apa itu? Karena orangnya sakit. Bukan dia diurapi untuk kemudian dia berkhotbah. Bukan, dia itu sikonnya dia sakit, kata Yakobus. Kemudian itu sering diambil dan ditafsirkan secara general. Aduh, saya bilang parah ini, parah. Inilah makanya jadi pergumulan. Tentang minyak urapan sudah jadi bergumul. Nah sekarang saya mau katakan, Yesus itu disebut Mesias, anak Allah yang hidup. Kapan dia diurapi? Apanya yang diurapi? Yesus kan punya hakikat kealahan. Yohanes Pembaptis katakan tidak ada seorang pun yang bisa mengurapi dia. Dia yang akan datang, dia akan mengurapi, dia yang akan datang. Nah, itu menunjuk kepada Yesus. Yohanes ngomong kayak gitu kok. Kok berani sekali sekarang hamba-hamba Tuhan ya, heran. Hamba Tuhan ini belajar nggak? Dan itu terjadi di gereja, banyak gereja di Indonesia. Ini yang saya pertanyakan, mereka sekolah teologi di sekolah teologi yang mana? Sehingga pembelajarannya kok bisa seperti itu? Itu kan kasihan. Ya.
Jadi ini ya, ini bergumul nggak? Saya langsung berikan contohnya ya. Satu satu poin aja tentang tentang fenomenologi udah kacau balau. Apalagi berbicara tentang Yesus yang diurapi. Kapan Yesus diurapi? Siapa yang mengurapi dia? Yang diurapi apanya? Saya membaca buku dari siapa ya, satu tokoh orang Israel, tapi hijrah ke Amerika. Dia membicarakan tentang Yesus yang diurapi. Saya lihat, saya teliti dia punya buku itu ya. Jadi beda ajaran. Dia keliru. Memang kealahan Yesus itu perlu diurapi. Keliru. Apa sih makna dari pengurapan itu? Dan apa bolak-balik diurapi? Apakah diurapi itu presentif, present, berulang-ulang? Ya, harus pelajari. Ini kan jadi pergumulan. Ini contoh loh. Harus melalui pergumulan. Ya, mempelajari hanya. Nah ini, kalau hanya seperti ini parah. Seharusnya butuh seperti yang dilakukan Daud. Nah ini contoh. Apa itu? Ini ayatnya Mazmur 119 ayat 18. Agar Tuhan membukakan mata. Jangan mata kemudian mata kita ya. Mata kita masih terbuka loh. Tapi maksudnya Daud ini ya, jangan ditafsirkan harafiah kata mata ya. Nah, Tuhan membukakan mata. Mata itu artinya batin kita, mata hati kita. Pikiran kita Tuhan bukakan. Itu yang Daud doa. Dengan tujuan melihat hukum. Ya zamannya Daud kan belum ada Injil kan. Jadi Torah atau hukum. Itu menjadi standar pada zaman Daud. Artinya mencari pertolongan Tuhan untuk memahami firman Tuhan. Baca aja Mazmur 119 ayat 18. Tolong salah seorang baca. Kriya tolong baca. Saya juga baca di sini. Mazmur 119 ayat yang ke-18. Coba baca. Kadang bahasa Inggris ya berbeda satu ayat ya. Dengan terjemahan LAI. Mazmur pasal 119. Ini paling panjang ya. Ayat yang ke-18. Ini permintaan Daud. Ayat yang ke-18. Ada yang baca? Atau saya baca aja? Bapak Ibu masih dengar suara saya? Ya, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat. Taurat sudah ada zamannya Daud. Tapi ketika Daud belajar, Daud katakan singkapkan, artinya bukakan mata. Ini kan ini penerangan. Kalau dulu belum disebut dengan potiso. Potiso ada setelah Roh Kudus turun. Dulu permintaannya seperti ini. Daud katakan, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban dari Taurat. Jadi Allah yang menyingkap sesuatu yang sudah tertulis. Ketika dibaca Daud, itu butuh disingkap. Jadi ketika kita belajar Alkitab, kita butuh illumination untuk mencerahkan kita. Karena kita sudah masuk melewati zaman, kita sudah zaman gereja, Roh Kudus sudah turun dan sudah tinggal. Yang kita berdoa supaya ketika kita baca Alkitab, supaya Roh Kudus memenuhi kita, bukan hanya membaptis kita. Nah, ini saya tambahkan lagi, ini doktrin, ya doktrin baptisan. Bukan baptisan air loh, baptisan Roh Kudus. Ya kalau kita belajar pneumatologi kan ada baptisan Roh Kudus, ada kepenuhan Roh Kudus, ada diurapi oleh Roh Kudus, ada dimeteraikan Roh Kudus. Banyakkan doktrin-doktrin itu di dalam satu tema besar yang spesifik yaitu pneumatologi. Bapak Ibu harus belajar satu persatu. Itu yang tidak mudah. Dan Daud berdoa minta Tuhan. Artinya dia bergumul. Minta pertolongan Tuhan. Mencari pertolongan Tuhan. Untuk paham Taurat yang sudah ada pada zaman itu. Ya, untuk memahami firman. Khususnya doktrin teologi saya. Kita itu satu keharusan minta pertolongan Tuhan.
Di dalam perjanjian baru doa untuk memahami doktrin yang telah ada di dalam Alkitab. Bukan hanya meminta. Bukan untuk meminta pewahyuan. Saya sering dengar kata ini ya. Saya mau tegaskan ya. Bapak Ibu sering dengar minta pewahyuan. Memangnya Alkitab mau ditambah? Pendeta berdoa dari ketahuan tuh pendeta itu belajarnya itu kayak apa ya? Minta pewahyuan. Loh, wahyu sudah lengkap ya. Special revelation sudah lengkap, sudah dikanonkan. Mau minta wahyu apa lagi? Apa mau menganggap bahwa kanon itu belum lengkap? Mau minta pewahyuan? Mau tambah tuh Alkitab? Tambah nama apa? Atau wahyu pasal berapa? Ya. Kok doa minta pewahyuan? Enggak. Memahami doktrin itu bukan doa minta pewahyuan, tetapi illumination. Kita bukan minta supaya dapat ilham lagi ya, dapat inspirasi lagi. Itu waktu dapat ilham, dapat inspirasi kalau kita belajar doktrin biblical itu sudah terjadi dan stop karena Alkitab sudah lengkap. Kita tidak dapat ilham. Oh, saya dapat ilham tadi. Tidak. Kalau berhubungan dengan penulisan Alkitab ya, enggak. Sudah stop. Kata ilham sudah berhenti. Dapat inspiration sudah berhenti berhubungan dengan penulisan Alkitab. Sudah stop. Ya, Alkitab sudah lengkap. Ketika kita belajar Alkitab, kita tidak minta lagi diilhamkan atau diinspirasikan oleh Roh. Yang kita minta illumination, potiso. Tujuannya agar paham, ya, tidak heresi, sehingga tidak heresi, tidak jadi bidat. Karena Roh Kudus yang sudah ada itu yang memimpin kita. Jadi kita tidak minta pewahyuan. Itu bibliologi. Bagian dari bibliologi yang berhubungan dengan fenomenologi. Ya, Bapak Ibu mengerti nggak? Ini pergumulannya. Shalom Bapak. Iya. Bapak, sorry Pak, ini saya mau sekedar tanya tentang tadi Bapak mengenai wahyu. Ini saya agak kurang enggak paham ya, enggak paham dengan di dalam Efesus 1 ayat yang ke-17. Di situ ada Rasul Paulus mengatakan tentang wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Ini saya baca secara baca ayatnya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Itu Pak ayatnya itu Pak. Mohon pencerahannya Pak. Meminta hikmat. Kan itu kalau saya lihat di dalam teks aslinya itu meminta hikmat itu kan Sofia toh untuk mengenal. Lewat wahyu. Wahyunya apa wahyu baru? Pada zaman zaman Paulus itu apakah waktu penulisan Efesus jangan langsung di ke masa setelah Alkitab ya. Pada zaman Paulus itu apakah Alkitab itu sudah lengkap? Belum toh? Belum Pak. Ya belum. Nah, itu harus masuk ke konteks itu dulu. Kebanyakan orang ketika memberikan hermeneutik atau interpretasi atau membuat penafsiran, orang baca ayat kayak gini, dia out of context. Dia harus lihat waktu Efesus itu ditulis pada waktu Paulus menulis, itu kan PB kan belum ada. Harus belajar di biologi itu ya. Kapan perjanjian baru itu selesai ditulis secara menyeluruh? Kapan perjanjian lama ditulis secara menyeluruh? Orang sering khotbah out of context. Ya. Kemudian yang kedua, memangnya di situ kata wahyu itu artinya setiap jemaat mau tulis wahyu lagi atau jemaat ini kan ini kan konteksnya di Efesus. Kan bukan itu maksud Paulus. Jadi kita harus lihat konteks, jangan out of context. Ya, kita baca Alkitab, kita buat eksegese juga tidak boleh out of context.
Yang bahayanya juga dalam eksegese, orang eksegese kata demi kata digali, tapi kemudian keluar dari konteks. Itu bahaya. Jadi bukan seperti maksud semula dari penulis Alkitab itu. Dia sudah out. Apalagi langsung ke sekarang. Kita harus membaca Alkitab itu pada zaman itu kita menangkap maksud tulisan awal itu yang kita harus tangkap. Jadi Krie itu bukan berarti dapat wahyu baru. Iya. Kalau semua sudah mengerti ya di sini. Atau ada yang mau tambahkan, tidak apa-apa. Saya terbuka Oh, kalau ada yang mau tambahkan. enggak Bapak, cuman Kalau itu aja Pak. Pak Inar kah? ya, kalau dalam terjemahan lama di situ dituliskan supaya Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa pohon segala kemuliaan, mengaruniakan kepadamu roh hikmat dan kenyataan dengan pengenalan akan Dia. Ini berbeda banget Iya. dengan terjemahan Betul, baru. betul Pak. Makanya Di saya mana itu bilang kan, apa, Fes? betul Pak Inar. Itu Bapak sedang word study tanpa Bapak sadar. Mengapa saya katakan word study? Karena Grie baca yang Alkitab yang diterjemahkan LAI tahun berapa ya? Belum lama ini. Kalau Bapak baca tuh Alkitab tahun berapa Pak ini? Nggak tahu Ada tahun ini. terjemahan ini terjemahan lama, lama. Iya, terjemahan lama ya. Biasanya kan ada tahunnya di depan itu ya. Itu Ya, kadang saya terjemahan. Ya, tapi terjemahan lama itu kadang lebih jelas daripada yang baru ini. Alkitab kita bahasa Indonesia kan seringkali diterjemahkan. Kan terjemahan saya baru terima Alkitab terjemahan LAI yang terbaru yang kedua. Ada, saya diberikan gratis kok itu. Mahasiswa di sini semua diberikan, istri saya diberikan, anak saya diberikan. Jadi kami diberikan. Untuk yang seperti ini, lihat ya, Krie baca seperti itu, Pak Iner baca seperti itu, sudah ada perbedaan. Makanya sering saya kan menulis kadang di grup tentang pentingnya untuk eksegese, atau kalau Bapak Ibu keberatan dengan eksegese, buat namanya word study. Antara Alkitab bahasa Indonesia terjemahan aja sudah berbeda satu dengan yang lain. Dia kan tidak pakai wahyu di situ toh. Iya toh Pak Iner, tidak ada wahyu di situ kata wahyu. Yang Krie baca itu ada wahyunya. Kalau saya lihat lagi di terjemahan bahasa Taubaya, bahasa Tapanuli, Iya. di situ katanya pangukapon. Pangukapon itu artinya penyingkapan. Penyingkapan, pembukaan, menyingkapkan rahasia. Kira-kira betul, seperti Pak. itu. Karena memang Alkitab kan itu apokaliptos. Tapi di dalam terjemahan LAI itu ditulis wahyu. Ditulis wahyu. Padahal itu kan penyingkapan. Itu lebih tepat lagi itu yang bahasa apa Toba Pak ya. Pak Iner Toba ya, bahasa Toba. Iya, Toba, pangukapon. Saya juga punya Alkitab di dalam bahasa Dayak yang mana itu ketika saya pelayanan di Pontianak, saya pergi kunjungan, pergi mau pelayanan KKR di satu pedalaman, kemudian ada hamba Tuhan di situ persen ke saya, Pak, kami tidak bisa berikan apa-apa ke Bapak. Kami berikan Alkitab dalam bahasa Dayak, Kinayan kalau nggak salah. Kemudian saya terima. Wah, saya bilang saya senang Alkitab dalam bahasa daerah ya. Ya, saya bisa baca, ya walaupun saya belum mengerti, tapi saya bisa menangkap. Ya, itu namanya word study. Kalau Bapak Ibu yang bisa lagi bahasa apa, kalau ini Mandarin, kadang Mandarin itu bagus loh. Bahasa Mandarin. Ya, terjemahannya. Nah, itu namanya kita melakukan word study. Yang begini-begini ini yang enggak mudah. Ini kan pekerjaan berat dari hamba Tuhan. Tapi kalau hamba Tuhan hanya mau cari gampang aja, dia baca aja gitu. Ya, itu hamba Tuhan yang nggak mau susah, maunya instan, tidak mau pelajari. Ya, nah jadi itu ya. Tapi pertanyaan Kri itu poin pentingnya. Jadi kita lihat ya. Jadi kita tidak dapat pewahyuan. Kita dapat bukan lagi penyingkapan karena sudah tersingkap pada waktu tertulis di dalam bahasa Toba kemudian diterjemahkan Pak Iner itu kan penyingkapan ya Pak. Itu penyingkapan
Nah, betul. Itu kita harus lihat penyingkapan itu di dalam kategori Alkitab sedang ditulis, disingkapkan melalui para penulis. Tapi setelah selesai, yang kita pakai bukan lagi penyingkapan, apokaliptos, karena sudah disingkapkan. Yang kita dapatkan ketika kita belajar Alkitab, itu potiso. Itu Roh Kudus bekerja ketika kita baca Alkitab. Yang sudah disingkapkan, sudah apokalipto atau apokaliptis, itu bukan penyingkapan. Sudah kok, sudah terjadi penyingkapan, maka ditulis hasil penyingkapan itu oleh para penulis Alkitab. Sekarang kita mempelajari apa yang sudah disingkapkan, apa yang sudah diwahyukan, revelation. Itu ketika kita belajar, kita mendapat illumination. Tapi seringkali kata-kata yang saya sebut ini tidak muncul dari mimbar. Kenapa? Hamba Tuhannya malas mau belajar. Makanya saya bilang ke Bapak Ibu ya, kalau bisa ada teman hamba Tuhan, ya bukan karena saya mau pamerkan program ini ya, program pembelajaran ini, tapi Bapak Ibu ajaklah. Ya, tadi saya dengar Pak Deki bicara, orang sulit itu menerima apa yang Pak Deki presentasikan ya di YouTube-nya susah karena memang berat. Bahasa teologinya tinggi Pak Deki. Pak Deki kan bilang ya 2-3 kali orang sulit, tapi lama-lama makin mengerti, makin tertarik dia. Saya mungkin banyak pakai bahasa asli ya, seperti Torah itu kan bahasa Ibrani, Potiso bahasa Yunani. Bapak Ibu yang nggak biasa mungkin, aduh susah banget Pak. Memang saya harus jujur katakan susah. Mengapa susah? Karena itu hal baru bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu ya saya beri contoh ya, bukan merendahkan ya. Umpamanya saya datang dari Manado. Saya kan besar di Manado, lahir Surabaya. Saya senang tuh bubur Manado. Tapi begitu saya datang Surabaya, saya ketemu dengan rawon. Rawon itu warnanya hitam. Saya pikirnya apa ya? Rawon ini kok kuahnya warna hitam. BCK. Karena ada hal lain. Jadi bagi itu saya baru. Jadi saya harus butuh adaptasi. Nah, belajar seperti ini kalau kalau kita yang dosen-dosen yang memang teolog, kemudian kita pakai bahasa-bahasa teologi. Nah, pasti yang tidak biasa dengan bahasa teologi kaget. Dia butuh butuh adaptasi, mungkin beberapa waktu. Tapi kenapa kita pakai bahasa bahasa teologi yang original umpamanya? Bukan mau gaya-gaya, enggak. Mau pertahankan originalnya itu. Kalau saya jelaskan potiso ini, saya gunakan illumination, saya harus bertanggung jawab. Jelaskan apa sih iluminasi ini? Bukan saya hanya ngomong, oh iluminasi, oh dia asal kata dari bahasa Yunani potiso. Itu namanya gaya-gaya. Harus bertanggung jawab, jelaskan apa itu illumination, apa itu potiso. Itu berhubungan dengan Roh Kudus. Dan bagaimana cara Roh Kudus bekerja? Yang dimaksud dengan illumination, yaitu mencerahkan pikiran kita, mencerahkan hati kita, supaya kita mampu mengerti ya apa maksud penulisan apokaliptis itu yang sudah ditulis itu tertulis itu. Kita mengerti. Oke, saya teruskan ya. Jadi kita perlu pergumulan. Ini pergumulan ini cukup panjang gitu ya. Ya. Nah, sekarang saya beri contoh lagi Alkitab. Perhatikan ini tulisan Paulus tegaskan. 1 Korintus 2 ayat 14. Tolong baca. 1 Korintus 2 ayat 14. Menarik ini. Ini semua ini ada ajaran sesat itu. Paulus sedang menyinggung tentang ajaran sesat di 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus pasal Mari 2 ayat 14. Ya, oke, Pak. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Kalau di LAI kan temanya tentang hokma ya. Hokma itu bahasa Ibrani ya. Wisdom. Bahasa Yunaninya kan Sophia. Ya. Hikmat yang benar. Nah, ini ayat 14 ini manusia duniawi. Jadi orang duniawi itu, ada orang Kristen duniawi. Kita ngomong rohani juga nggak sambung.
walaupun dia sudah Kristen. Ini surat 1 Korintus ditujukan kepada jemaat Korintus. Nah, di dalam jemaat Korintus ada orang Kristen duniawi. Ada 3 macam orang Kristen kalau kita cek dalam bahasa asli ya. Di LAI tidak terjemahkan seperti bahasa asli, saya sudah cek. Ya, itu ada anthropos pusukikos, ada anthropos sarkinois, ada anthropos pneumatikos. Ini manusia rohani, anthropos pneumatikos. Ini pusukikos ini artinya secara fisik dia Kristen, tapi dia tidak rohani. Nah, ketiga mau sampaikan hal-hal rohani, Paulus katakan itu kebodohan. Itu kata bodoh di situ, itu dari kata Yunani moria. Bodoh itu artinya absurd. Itu dianggap oleh orang-orang yang masih duniawi. Itu konyol. Ini sudah orang Kristen aja, tapi disebut oleh Paulus masuk dalam kategori manusia duniawi. Itu moria. Bodoh. Apalagi para polemikus itu. Waduh. Orang sudah jadi Kristen aja masih bodoh. Masih absurd. Kebenaran rohani itu dianggap konyol. Lahir baru. Ngapain lahir baru? Nikodemus kan nggak ngerti lahir baru ketemu Yesus. Penasaran dia. Padahal dia ahli Taurat. Datang dia malam-malam ke Yesus tanya, pasti itu lahir baru, saya sudah setua ini kemudian harus lahir lagi. Lihat ya, Yesus maksud lahir baru secara rohani, Nikodemus tangkap secara fisikal, secara natural. Sudah tua, apa harus masuk ke dalam kandungan ibu? Dia tidak nyambung. Kalau kita bicara tentang Yesus itu anak Allah, tuh polemikus bilang apa? Allahmu kok beranak? Saya ketika berdebat dengan dengan siapa itu Moko Ginta, dia bilang, oh anak Allah, berarti Allah beranak. Saya bilang apa Pak? Coba Bapak ulang. Bilang Allah, Allah saya, Yesus itu pengertian anak itu berarti Bapak itu melahirkan atau Bapak punya istri, kemudian melahirkan istrinya Allah itu siapa? Kemudian bisa melahirkan Yesus. Loh Bapak keliru tafsirkan itu. Kata Uyos itu Bapak keliru. Karena itu bukan anak Allah itu bukan dalam pengertian secara fisik. Walaupun Yesus kemanusiaannya itu dilahirkan. Benar. Waktu berinkarnasi kan harus dari seorang perawan. Dilahirkan juga secara unik. Perawan kok bisa mengandung. Itu kan pekerjaan Tuhan yang bisa mampu itu. Oh, si Moko Ginta melongo-melongo aja dia. Kan dia salah tafsir. Dan kata anak itu, anak dengan bapak, bukan bapak dengan anak. Kalau secara natural, siapa duluan? Pak Iner punya anak berapa? Saya punya anak 3. Satu laki, 2 perempuan. Perempuan, oke. Nah, Pak Iner dengan anaknya bapak, siapa duluan ada? Ini ilustrasi tapi lucu ya. Natural. Bapak saya lah duluan dari saya, Pak. Nah, itu kan anak kan harus bapak duluan. Nah, kalau kayak itu Moko Ginta tafsir kalau begitu bapak lebih duluan dari anak, Yesus itu anak Allah. Berarti kan bapak lebih dulu dari Yesus. Nah, saya bilang itu konsep natural. Ini konsep teologis. Konsep biblikal, bukan seperti yang bapak pikirkan. Ini konsep kesetaraan. Bapak dan anak itu bukan siapa duluan, itu natural. Ini konsep teologis bapak dan anak itu artinya kalau ada bapak, pasti ada anak. Itu dalam pengertian kesetaraan. Kesetaraan dalam hal apa? Kealahannya. Setara. Dia tidak mengerti. Ya, saya ngerti dia. Ini kan hal rohani. Dia bukan orang dalam Tuhan. Nah, ini Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 14. Ya, kita menafsirkan hal rohani, orang anggap kita bodoh. Karena itu harus dipahami secara ginosko. Ginosko ini itu melampaui oida. Karena ginosko ini pasti dia oida dulu. Artinya kita mengerti doktrin dulu, ya. Gambaran dari pemahaman di dalam Alkitab masih teori itu namanya oida. Baru kemudian kita intim, artinya kita percaya, artinya kita imani apa yang ada tertulis di Alkitab.
bahwa Yesus itu benar-benar anak Allah. Baru kalau Bapak Ibu lihat tuh gelar-gelar Yesus itu begitu banyak ya. Anak Allah, anak manusia, ya, anak Daud. Wah, banyak sekali tuh. Bapak Ibu harus harus belajar loh itu. Artinya dari secara spesifik satu-satu itu gelar-gelar yang diberikan Yesus. Itu nggak gampang. Nah, Paulus katakan dalam 1 Korintus 2 ayat 14 itu bodoh, ya. Mereka nggak punya pengetahuan ginosko ini. Artinya dipahami dan sekaligus diimani. Karena merupakan hal spiritual. Mereka manusia duniawi. Nggak ngerti. Orang dunia kita mau ngomong sampai lidah kita keluar 5 meter. Mereka nggak ngerti. Biar mereka sudah Kristen. Malah mereka anggap kita yang konyol. Padahal mereka yang konyol. Apalagi polemikus. Mereka tidak punya iman, tidak punya Roh Kudus, bergaya-gaya mau mau diobrak-abrik tuh Alkitabnya oleh mereka, mereka tafsir seenaknya, karena mereka tidak dipimpin Roh Kudus, tidak dikontrol oleh Roh Kudus, tidak mengalami potiso. Jadi mereka seenak dengkulnya aja menafsir, membuat interpretasi-interpretasi firman Tuhan itu, ya. Jadi kita lihat ya, ini jadi harus diimani sampai diimani, karena merupakan hal spiritual. Itulah sebabnya mempelajari teologi merupakan suatu aktivitas rohani yang memerlukan pertolongan. Ya, 3 menit saya habiskan sampai di bawah ya. Nah, ini secerdas-cerdasnya seseorang jika tidak terus-menerus berdoa, ini dalam konteks doa, ya, artinya bergumul untuk meminta pertolongan agar memberikan nous pikiran. Itu 2 Korintus 6 2 ayat 16 ya. Paulus katakan kami memiliki pikiran Kristus ya. Itu nous di situ, pikiran Kristus ya. Maka pembelajaran teologi bukanlah untuk diimani, melainkan hanya pengetahuan belaka. Ya. Jadi kita pakai pikiran kita untuk kita imani. Makanya muncul kata di ginosko di atas ini. Itu 2 Korintus 14 ayat 1 Korintus 2 ayat 14, kemudian 1 Korintus 2 ayat 16. Itu kan dalam satu topik ya, subtop ya, subnya ya. Itu nyambung di situ ya. Ketika Paulus bicara mereka tidak punya hikmat, kokhmah, mereka tidak punya pengetahuan rohani. Paulus katakan tetapi kami punya. Kenapa kami punya? Karena kami memiliki pikiran Kristus. Menarik ya. Jadi orang yang belajar pikiran dia itu bukan menjadi pikiran dia lagi, tapi pikiran Kristus. Karena Kristus menanamkan firman Tuhan yang sudah disingkapkan kepada kita. Dan hasil pembelajaran kita yang dipimpin oleh Roh Kudus, itu yang membuat kita memahami dengan tepat. Bukan karena kita mampu. Makanya dikatakan secerdas-cerdasnya seseorang. Jika tidak terus-menerus ini berdoa, artinya bergumul, mohon pertolongan Tuhan agar memberikan pikiran Kristus, maka pembelajaran teologinya bukan diimani, melainkan hanya pengetahuan belaka. Jadi epistemologinya, dia pemahaman biasa-biasa saja. Nggak ada pengaruh di imannya. Itu kecelakaan. Ya, jadi kita lihat ya, bagian-bagian ini membahas. Ya, nanti minggu depan kita sambung, masih banyak kali di bawah ya. Oke, kita selesai di sini. Nanti kalau nggak dia tutup sendiri ini. Karena sudah jam 8 ya, ada batasan waktu ya. Nah, kita akan berdoa. Tadi ada Armstrong. Armstrong bisa berdoa. Tadi saya minta berdoa Armstrong. Armstrong nggak ada. Please, Armstrong. Tadi Pak Iner yang ganti. Mari Armstrong tolong berdoa. Silakan. Halo, masih dengar suara saya ya? Armstrong? Atau Pak Rano aja ya? Pak Rano? Mari Pak Rano tutup dalam doa. Ya, Pak. Silakan Pak, tolong. Ya, oke. Mari kita berdoa tersungkur di hadapan Tuhan.